Mending Xiaomi 15T Pro atau Samsung Galaxy S25 FE? Menariknya, si Samsung S25 FE ini harganya sudah mulai turun ya. Ada toko-toko yang jual di 8 jutaan saja untuk varian 256GB. Turun tuh harganya dari 9,5 juta. Dengan harga yang menggiurkan ini, apakah HP S series termurah Samsung bisa bersaing dengan HP upper mid-range yang super kuat dari Xiaomi? Sebagai kaum mending, ayo kita bandingin. Kedua HP ini aku beli dengan uang sendiri ya. Ini bukti pembeliannya. Jadi ini bukan video endorse. Karena di polling community post bulan lalu, kalian sempat pada vote S25 FE versus 15T Pro, akhirnya aku merogoh kantong untuk beli S25 FE ini. Jadi boleh tolong dibantu like videonya dan tonton sampai habis untuk membantu cicilan HP ini ya. Terima kasih banyak. Kita mulai bandingkan dari sisi desain terlebih dahulu. Untuk desain, Samsung S25 FE dan Xiaomi 15T Pro sudah pakai frame aluminium dan back cover kaca, jadi sudah mewah ya. Samsung pakai konsep ala dual tone gini ya, jadi sisi belakang dan framenya itu beda warna. Framenya silver, sedangkan sisi belakangnya biru. Tentunya ada opsi warna lainnya. Xiaomi 15T Pro warna bingkainya disesuaikan dengan warna back cover. Untuk layar, meskipun keduanya sudah pakai panel AMOLED, Samsung S25 FE resolusinya lebih kecil ya dibanding Xiaomi 15T Pro. Samsung resolusinya di Full HD+, sedangkan Xiaomi 15T Pro di 1.5K. Saat dibawa ke outdoor, layar Xiaomi juga terlihat lebih terang. Dan Xiaomi memang memiliki peak brightness yang lebih tinggi ya dibanding Samsung. Tapi, Samsung pakai Gorilla Glass Victus Plus, sedangkan Xiaomi pakai Gorilla Glass 7i. Kedua HP juga sudah IP68 alias tahan debu dan rendaman air. Terus juga sudah sama-sama support eSIM. Terus, port USB yang dipakai di Samsung S25 FE lebih kencang ya dibanding Xiaomi. Dia sudah USB 3.2 ya, 3.2, sedangkan Xiaomi 15T Pro masih pakai USB 2.0. Untuk skor Antutu dengan Antutu 11, Xiaomi 15T Pro dapat skor 2,6 jutaan dengan chipset MediaTek Dimensity 9400 Plus, sedangkan Samsung S25 FE dapat skor 2 jutaan dengan chipset Exynos 2400. Dari skor Antutu sih, si Samsung S25 FE ini oke juga ya. Setidaknya dia lebih unggul dibandingkan Oppo Reno 14 Pro kemarin yang cuma di sekitar 1,4 jutaan. Sekarang kita ke pengujian gaming. Pengujian dilakukan di ruangan tanpa AC dan tanpa fan cooler. Di Xiaomi 15T Pro, usai update ke patch HyperOS Oktober terbaru, untuk Wuthering Waves rata kanan Ultimate Mode On, Gaming Mode On, Xiaomi 15T Pro bisa dapat rata-rata 51 fps. Dia bisa stabil 60 fps selama 10 menit pertama sebelum drop ke 40-30 fps, apalagi saat battle rusuh. Saat ke area sepi, dia bisa naik lagi ke 60, tapi begitu kita battle lagi, fps drop ke 40-an fps. Suhu juga masih oke lah, tertinggi di hampir 46 derajat Celcius. Untuk S25 FE, Wuthering Waves rata kanan dengan Performance Mode On, performanya jelas tidak sebagus Xiaomi 15T Pro ya. Rata-rata dia bisa dapat 39 fps, di mana fps langsung fluktuatif dari awal dan setelah menit ke-10, fps bisa drop sampai 30 fps ke bawah saat battle. Suhu tergolong panas ya, tertingginya di 49 derajat lebih. Untuk Genshin Impact di Xiaomi 15T Pro ini agak aneh. Di tes aku sebelumnya, sebelum update HyperOS ke patch Oktober, Genshin bisa hampir rata 60 fps untuk gameplay 30 menit. Tapi kali ini fps di Genshin malah jadi fluktuatif. Genshin tetap setting rata kanan Ultimate Mode On, Gaming Mode On, tapi rata-rata FPS hanya di 49. Dimana setelah menit ke-6, FPS drop ke kisaran 40-30an FPS. Bahkan setelah menit ke-15, FPS bisa drop sampai sekitar 20 FPS saat battle rusuh. Sebelumnya ini tidak terjadi ya, meskipun suhu tertinggi masih oke lah di 45 derajat Celcius. Nah, aku sampai tes 2 kali ya. Kali ini saat baterai di atas 90% dan terjadi lagi ya. Genshin tetap ada frame drop hingga belasan FPS di Xiaomi 15T Pro yang sebelumnya nggak terjadi. Untuk Genshin Impact rata kanan, Samsung S25 FE bisa dapat rata-rata di 43 FPS. Di 3 menit pertama, FPS masih bisa 60, tapi setelah itu langsung fluktuatif. Saat battle, FPS bisa drop hingga 30-an. Meskipun FPS rata-ratanya lebih rendah dari Xiaomi, di Samsung Genshin tidak pernah drop sampai belasan FPS ya. Namun suhunya lumayan panas di 48 derajat Celcius. Untuk Mobile Legends di Xiaomi juga menurun performanya dibandingkan tes terakhir. Di tes video sebelumnya aku bisa dapat hampir rata 120 fps. Tapi sekarang MLBB full rata kanan di Xiaomi cuma bisa 120 fps di 10 menit pertama, lalu drop ke 90 fps. Meskipun suhu masih aman di 44 derajat Celcius. MLBB di Samsung sayangnya tidak kebuka frame rate ultra ya, jadi mentok di 90 fps saja. Kabar baiknya dia bisa stabil 90 fps. Oke lah. Jadi untuk performa, Xiaomi 15T Pro tetap lebih unggul dari Samsung S25 FE. Tapi anehnya performa Xiaomi kali ini tidak sebagus pengujian aku sebelumnya. Apakah ini karena patch HyperOS di Oktober? Kalau iya, semoga ini bisa segera diatasi ya.
Kalian yang pakai Xiaomi 15T Pro, apakah ada notice penurunan performa di Genshin dan MLBB usai update? Bisa infoin di kolom komentar. Oh ya, untuk bypass charging, ya Xiaomi 15T Pro tidak punya fitur bypass charging, adanya fitur slow charging di mana baterai tetap akan nambah, cuman kecepatannya lebih lambat. Sedangkan Samsung S25 FE dia malah ada bypass charging. Kita bisa aktifkan ini di menu Game Booster. Sekarang kita ke baterai. Untuk SOT di Xiaomi 15T Pro aku bisa dapat SOT 7 jam 30 menit dengan penggunaan yang lumayan berat ya. IG, FB, dan YouTube total hampir 4 jam, navigasi Maps hampir 40 menit, gaming total 1,5 jam, dan sebenarnya ada penggunaan kamera 20 menitan tapi kepotong di sini. Di Samsung S25 FE aku tes sampai 4 hari nih ya. Di hari pertama aku dapat SOT 5 jam 16 menit, penggunaan mencakup sosmed total 4 jam, gaming total 2 jam, kamera dan navigasi Map masing-masing belasan menit. Di hari kedua aku dapat SOT 4 jam 49 menit dengan penggunaan seperti ini. Di hari ketiga, aku dapat SOT 5 jam 3 menit dengan penggunaan seperti ini. Nah, di hari keempat, aku dapat SOT 5 jam 56 menit. Penggunaan mencakup sosmed total hampir 3 jam, navigasi Maps hampir 1 jam, gaming cuman MLBB di 44 menit, kamera juga cuma 11 menit, jadi tidak seberat hari-hari awal. Jadi, untuk SOT jelas lebih unggul Xiaomi 15T Pro. Kenapa Samsung aku tes sampai 4 hari? Ya, karena fanboy Samsung banyak ya. Kalau aku cuma tes 1 hari, nanti banyak yang bilang tesnya nggak valid. Untuk pengecasan, Xiaomi 15T Pro bisa charge baterai 5500 mAh dalam waktu 53 menit dengan charger bawaan 90 wattnya. Rinciannya sebagai berikut. Nah, untuk Samsung, karena mereka tidak kasih charger dalam box ya, aku sampai beli sendiri charger 45 wattnya. Harganya 500.000 ya. Demi video ini nih, jadi tolong like-nya jika berkenan. Nah, Samsung S25 FE bisa charge baterai 4900 mAh-nya dalam waktu 1 jam 19 menit. Rinciannya sebagai berikut. Jadi, di Samsung, begitu baterainya sudah menyentuh 90%, dia langsung perlambat arus yang masuk ya, sehingga butuh waktu lama untuk sampai 100%. Secara teori sih ini bisa memperpanjang umur baterai, tapi ya charging Xiaomi tetap jadinya lebih kencang. Sekarang kita ke kamera utama. Semua foto diambil dengan mode auto alias point and shoot langsung. Tidak ada pengaturan parameter seperti ISO, white balance, dan lainnya secara manual. Untuk Xiaomi 15T Pro, foto-fotonya diambil dengan mode Leica Vibrant ya. Bagi yang belum tahu, di Xiaomi 15T series ada pilihan mode kamera Leica Vibrant dan Leica Authentic. Di Leica Vibrant, saturasi warnanya lebih kuat, sedangkan Leica Authentic menonjolkan ciri khas kamera Leica yang sinematik. Karakter warnanya lebih kalem dengan efek vignette yang halus di pinggiran. Untuk foto di siang hari ini, terlihat hasil Xiaomi 15T Pro memiliki white balance yang lebih tinggi ya, sehingga lebih cerah, lebih silau hasilnya. Saturasi warna juga lebih kuat di Xiaomi, terlihat dari bibir yang lebih merah misalnya. Kalau kita pixel peep, hasil Samsung S25 FE lebih grainy ya, jadi tidak sehalus itu. Kalau kita pindah lokasi, konklusinya masih serupa ya. Di foto ini bahkan saturasi Xiaomi jelas terlihat lebih kuat. Kontrasnya juga lebih kuat di Xiaomi. Hasil Samsung lebih ke arah natural dan mendekati kondisi aslinya. Saat kita pixel peep, di sini hasil Samsung tidak segrainy tadi, mungkin karena orangnya tidak sedang memakai topi ya. Tapi ya dari sisi detail tidak berbeda jauh di sini, dan itu menurut aku hal baik. Saat kita foto Indo dengan lampu kuning, terlihat Xiaomi 15T Pro sangat memperkuat saturasi warna sehingga hasilnya jadi terlalu oranye. Hasil Samsung S25 FE lebih benar di sini dari sisi pencahayaan. Untuk detail juga masih mirip-mirip saja. Tapi ya, fleksibilitas Xiaomi dari sisi Leica Vibrant dan Leica Authentic merupakan keunggulan tersendiri ya. Di foto ini hasil Samsung fine-fine saja, tapi hasil Xiaomi terlihat lebih berkarakter berkat kontras dan permainan bayangan yang oke. Apalagi saat kita pakai Leica Authentic. Foto yang terlihat biasa aja di Samsung jadi terlihat artistik di Xiaomi. Untuk foto objek jarak dekat, keduanya oke ya dari sisi detail. Saat kita pixel peep di sini sama-sama tajam. Cuma memang kecenderungan Xiaomi mempercerah area terang membuat hasilnya agak terlihat lebih proses dibandingkan Samsung yang mungkin lebih nyaman dilihat bagi sebagian kalangan ya. Tidak ada efek silau atau terlalu terangnya gitu. Saat foto pemandangan, hasilnya sekilas mirip di luar sisi warna ya. Warna di Samsung lagi-lagi lebih benar ya, apalagi di bagian bawah yang banyak lampu neon tuh. Warna lampu aslinya kekuningan seperti di Samsung. Di Xiaomi entah kenapa malah jadi oranye. Namun saat kita pixel peep super dekat, terlihat hasil Samsung lebih pecah ketimbang Xiaomi. Tapi ya sepertinya orang-orang juga jarang pixel peep se-ekstrem ini ya. Saat foto mengarah ke matahari sih, kedua HP tetap bisa mempertahankan hasil yang oke. Visibilitas pemandangan tetap bagus, cuman ya lagi-lagi dari sisi warna Samsung lebih benar. Warna bangunannya tuh ini abu-abu ya sebenarnya ya, bukan kebiruan seperti di Xiaomi. Tapi aku bisa mengerti kalau ada yang lebih suka hasil Xiaomi ya, soalnya terlihat lebih epic aja gitu ya, meskipun mataharinya lebih jelas di Samsung. Saat low light untuk konteks foto ini visibilitas oke di keduanya. Saturasi warna masih lebih kuat di Xiaomi. Saat di pixel peep terlihat tuh Samsung sudah kehilangan banyak detail di wajah. Xiaomi bisa mempertahankan detail yang lebih oke di sini. Dan ini konsisten ya, di foto ini juga detail di Samsung sudah hilang banyak dan skin tone Samsung juga kurang bener di sini. Terlalu diterangin sehingga warnanya malah agak ngaco, jadi kemerahan gitu. Tapi kalau kalian foto pemandangan malam, keduanya bagus-bagus saja. Meskipun Xiaomi bisa memberikan hasil kilauan yang lebih rapi ya,
cahayanya lebih tidak tumpah di logo cafe strip ini. Untuk objek malam juga masih oke, saturasi warna di Xiaomi tetap lebih kuat meskipun tidak sejomplang foto siang hari tadi, dan dari sisi detail objek yang tidak terlalu kompleks masih serupa lah kedua HP ini. Oke, jadi untuk kamera utama, Samsung S25 FE menurut aku memiliki main cam yang bagus. Dia condong ke natural, bukan warna yang pop out gitu, dimana pasti ada kalangan yang lebih suka hasil seperti ini ketimbang Xiaomi yang lebih cerah dan kuat warnanya, apalagi saat pencahayaannya cukup. Dari sisi detail 11-12 lah. Namun begitu sudah malam, hasil jepretan Samsung yang melibatkan objek orang saat low light kurang oke menurut aku ya. Detailnya sudah sangat hilang dan skin tone jadi kurang bener. Xiaomi lebih oke di sini. Tapi untuk foto pemandangan malam keduanya serupa lah selain dari sisi saturasi warna Xiaomi yang lebih kuat. Xiaomi juga memiliki fleksibilitas tinggi berkat opsi Leica Authentic untuk hasil jepretan yang lebih sinematik. Jadi ya cocokin saja dengan kebutuhan kalian. Untuk tele, Samsung S25 FE ada lensa tele yang aktif di jarak 3 kali zoom, tapi dia cuma 8 megapiksel. Meskipun hasil jepretan lensanya ini tetap di 12 megapiksel ya, ini dilakukan via upscaling. Sedangkan Xiaomi 15T Pro ada 5 kali optical zoom ya. Jadi secara teori di jarak zoom jauh harusnya Xiaomi lebih bagus hasilnya. Kita lihat hasil jepretan 2 kali zoom dulu. Seperti main cam tadi, lagi-lagi saturasi warna Xiaomi 15T Pro lebih kuat di sini ya, merahnya lebih merah. Untuk sisi detail, hasil Xiaomi sedikit lebih tajam di sini, tapi berhubung objeknya tidak memiliki detail yang kompleks pada dasarnya ya, perbedaannya tidak sesignifikan itu. Saat kita pindah ke objek bunga ini, entah kenapa saturasi warna di Samsung jadi lebih kuat ya. Terus saat kita pixel peep, ini baru jelas tuh bahwa Xiaomi lebih tajam hasilnya. Samsung sudah lumayan pecah. Di jarak 3 kali zoom di mana lensa tele Samsung S25 FE ini aktif, sekilas aku tidak melihat ada perbedaan signifikan antara kedua foto ini selain dari sisi warna. Kalau di pixel peep terlihat tuh hasil Samsung sebenarnya lebih tajam ya dibandingkan Xiaomi 15T Pro. Dan ini cukup konsisten ya, di foto kucing yang ini juga demikian. Di sini bahkan hasil Xiaomi lagi-lagi agak terlalu terang karena Leica fibernya. Saat di pixel peep, hasil Samsung lebih tajam. Di jarak 5 kali zoom, giliran lensa tele Xiaomi 15T Pro yang aktif, dan wajar saja jika hasil Xiaomi lebih detail. Saat kita pixel peep, terbukti ya Xiaomi unggul dari sisi detail. Lumayan jauh bahkan bedanya ya. Dan pastinya ini konsisten ya. Di foto ini juga hasil Xiaomi unggul jauh dari sisi detail, apalagi kalau sudah kita pixel peep. Di jarak 10 kali zoom gimana? Tentunya Samsung yang sudah kalah di jarak zoom 5 kali tidak bisa tiba-tiba menang dari Xiaomi ya di jarak 10 kali zoom ini. Di foto ini terlihat tuh Xiaomi tetap lebih detail. Saat di pixel peep, tulisan coklat di Samsung sudah tidak kebaca. Samsung S25 FE bisa zoom hingga jarak 30 kali, tapi saat dibandingkan dengan zoom 30-nya Xiaomi 15T Pro, ini tanpa di pixel peep saja sudah terlihat hasilnya lumayan jomplang ya. Xiaomi lebih oke di sini. Bahkan Xiaomi 15T Pro bisa zoom lebih dari 30 kali ya. Ini hasil zoom 60 kalinya Xiaomi, di mana meskipun sudah 2 kali lipat lebih jauh dari Samsung, hasil Xiaomi tetap lebih detail ya. Dan di jarak zoom 100 kali sekalipun, tulisan Holland Bakery di hasil Xiaomi tetap lebih jelas ya ketimbang di Samsung. Processing zoom Xiaomi memang selalu oke lah. Sekarang kita ke ultrawide. Untuk ultrawide siang hari dengan orang, sekilas cuma beda dari sisi warna dan exposure ya, dimana Xiaomi tetap lebih terang dengan saturasi yang lebih kuat. Saat di pixel peep, keduanya pecah, meskipun hasil Xiaomi lebih halus. Saat foto objek jauh dengan langit, terlihat warna di Xiaomi itu lebih kaya ya, vibes di Samsung tuh lebih ke cool gitu ya. Nah, tapi di foto ultrawide yang diambil saat siang terik ini, Samsung tetap lebih dingin tonenya ya, sampai awannya juga kebiruan. Berbeda dengan hasil Xiaomi yang awannya lebih putih. Jadi sepertinya ultrawide Samsung tuh ada kecenderungan ke arah dingin atau cool gitu ya prosesinya. Nah, tapi aku notice ultrawide Xiaomi 15T Pro tuh ada kendala kalau kita foto pepohonan dengan awan. Jadi foreground backgroundnya ini lebih kompleks gitu ya. Di sini semuanya baik-baik saja, cuman beda warna di mana Xiaomi lebih kuat saturasinya. Tapi kalau kalian perhatikan langitnya, di Xiaomi sudah putih, silau, sedangkan di Samsung masih biru. Dan ini bukan hanya terjadi sekali ya, tapi lumayan konsisten. Di foto ini juga ada berbagai unsur objek pepohonan di foreground, sehingga langit yang dianggap background ini tidak diprioritaskan Xiaomi. Jadinya lagi-lagi putih silau ya di hasil jepretan Xiaomi. Untuk ultrawide malam hari dengan orang, visibilitas tetap oke di kedua HP. Tapi Samsung lagi-lagi ada kendala seperti kamera utamanya di kondisi low light tadi ya. Hasil yang lebih pecah dengan detail wajah yang sudah sangat hilang. Tapi untuk ultrawide pemandangan malam sih keduanya oke lah. Aku tidak melihat ada perbedaan signifikan. Oke, sekarang kita masuk ke portrait ya. Untuk portrait jarak 1 kali, bokeh di Samsung S25 FE sedikit lebih kuat dibanding Xiaomi 15T Pro. Untuk separasi rambut dengan background, keduanya tidak ada masalah besar, tapi hasil Samsung masih sedikit kasar ya dibandingkan Xiaomi. Di jarak 2 kali zoom, detail tetap lebih ketangkap di Xiaomi, lebih tajam. Di sini untuk separasi rambut secara keseluruhan sebenarnya keduanya lumayan mirip ya. Tapi kalau kita pixel peep bagian ini, terlihat Xiaomi 15T Pro ada sebagian rambut yang hilang tengah jalan ya. Samsung lebih oke di sini. Tapi saat tidak ada isu pemrosesan rambut seperti tadi, hasil portrait
potret dua kali zoom Xiaomi cenderung lebih rapi hasilnya seperti di sini. Di Samsung tuh masih ada sedikit bekas processing yang putih-putih gitu di sekitar rambut seperti hasil jarak zoom satu kali potret tadi. Samsung S25 FE ada jarak potret 3 kali dan Xiaomi 15T Pro ada jarak potret 5 kali. Ini perbandingan yang tidak setara karena perbedaan focal length, tapi ya aku paparkan saja di sini untuk gambaran kalian. Untuk potret low light di jarak 1 kali zoom tetap saja bokeh Samsung lebih kuat, tapi hasilnya agak pucat di sini ya. Saat kita pixel peep ke muka, noise-nya lebih terlihat di Samsung. Tapi untuk separasi rambut tidak ada permasalahan untuk kedua HP. Di jarak 2 kali zoom lagi-lagi Samsung saat low light kurang bisa bersaing ya dengan Xiaomi. Detailnya sudah hilang lagi dan noise-nya juga lumayan nih di sini ya. Kelihatan di baju dan di topinya. Jadi untuk potret, Samsung ada isu processing rambut yang terkadang kurang rapi dan Xiaomi ada isu rambut hilang tengah jalan ya. Untuk low light sih lagi-lagi lebih unggul Xiaomi ya. Jadi kalau harus pilih, potret di Xiaomi lebih oke menurut aku. Untuk pengaturan bokeh usai foto, kedua HP ini bisa ya. Mantap. Untuk kamera depan, keduanya lumayan oke saat siang hari. Skin tone di Samsung lebih sesuai aslinya, tapi kontras di Xiaomi lebih kuat. Untuk warna baju, entah kenapa di Xiaomi membuat garis-garis di baju aku jadi warna hitam total ya, padahal harusnya biru gelap seperti di Samsung. Saat di pixel peep, facial hair di Samsung lebih jelas juga. Kedua HP ada mode wide ya untuk kamera depan, supaya kita bisa menangkap lebih banyak objek di frame. Mantap. Namun, lagi-lagi saat malam hari ya, Samsung kewalahan. Detailnya turun drastis, hasilnya agak buram. Ya. Xiaomi juga ada penurunan ketajaman, tapi masih jauh lebih oke ketimbang Samsung. Untuk perekaman video kamera belakang 4K 60fps siang hari, menurut aku kedua HP ini bisa dibilang tidak ada jitter ya. Aku tidak notice tuh jitter yang mengganggu. Keduanya juga stabil, jadi sudah oke banget. Di footage ini ada beberapa kali shot ke langit dan terlihat Samsung butuh waktu yang sedikit lebih lama untuk adjust langitnya jadi biru. Di luar itu, keduanya sama-sama oke. Sekarang kita lihat 4K 30fps. Kestabilan tetap oke di kedua HP, cuman karena ini langit lepas, jadinya permasalahan Xiaomi yang sempat aku ungkit di video sebelumnya terjadi lagi ya. Saat mengarah ke langit ya, Xiaomi itu kadang ada getaran exposure, sehingga langitnya tuh terang gelap gitu, ada flicker-flicker gitu ya. Di Samsung untungnya tidak ada kendala ini. Tapi di luar itu untuk 4K 30fps, keduanya tidak ada perbedaan signifikan menurut aku. Untuk perpindahan lensa saat ke ultrawide, Xiaomi itu tidak ada animasi ya, dia langsung pindah aja gitu ya, jadi patah. Samsung masih ada animasinya jadi lebih mulus. Terus konsistensi warna antar lensa juga lebih oke di Samsung. Untuk detail saat zoom, Xiaomi lebih unggul ya. Di 4K 30fps, Samsung S25 FE bisa zoom maksimal hingga 12 kali, sedangkan Xiaomi 15T Pro bisa zoom hingga 15 kali saat rekam video. Untuk perekaman video ultrawide, keduanya bisa maksimal di 4K 30fps. Di sini jitter tetap tidak terlihat ya, terus kestabilan juga oke keduanya ya. Samsung masih kadang ada kendala butuh waktu untuk membirukan langit seperti di video main cam tadi. Di luar itu sih serupalah kedua HP ini untuk video ultrawide di mata aku. Untuk video kamera belakang saat malam hari di 4K 60fps, keduanya tetap memiliki stabilisasi yang oke. Namun, noise di Xiaomi 15T Pro lebih parah ya, terutama di langit malam dan area dedaunan yang gelap. Terus untuk jitter, keduanya lebih berasa di kondisi low light. Meskipun sama-sama ada jitter, tingkatnya tidak parah lah. Tapi aku merasa jitter di Xiaomi itu sedikit lebih berasa dibandingkan Samsung.
Kedua HP juga ada fitur portrait video ya, hasilnya oke, sama-sama rapi. Samsung S25 FE bisa rekam potret video hingga 4K 30 fps, sedangkan Xiaomi 15T Pro mentok hanya di 1080p 30 fps. Oke, ini perekaman video kamera depannya, resolusinya 4K. Cuma Xiaomi 15T Pro bisanya di 4K 30 maksimal ya, sedangkan S25 FE si Samsung bisa di 4K 60 untuk kamera depannya. Ini jarak dari mulut seperti biasa ya, 10-15 cm. Ini habis hujan jadi nggak terik-terik banget, tapi terang ya, lumayan terang. Ini siang hari ya, kurang lebih dynamic range seperti ini. Kalau dari preview sih awannya lebih kelihatan di Samsung ketimbang di Xiaomi ya. Hasilnya nanti kalian nilai sendiri ya. Tentunya ini aku sambil jalan. Sekarang aku muter dan aku percepat jalannya ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, ini perekaman video kamera depan 4K ya, Xiaomi 15T Pro 4K 30. Samsung S25 FE bisa 4K 60 ya. Ini sambil jalan dan tentunya low light ya, karena ini malam hari. Seperti biasa jarak dari mulut 10-15 cm dan ini tidak dinyalakan bingkai putihnya ya. Jadi ini aku sambil jalan, kalian bisa nilai kualitasnya seperti apa. Ini ke tempat yang terangan sedikit, tapi tentunya masih dalam kondisi malam hari ya. Sekarang aku percepat jalannya. Ada sedikit background music, kalian bisa nilai sendiri meskipun suaranya tidak terlalu keras ya. Kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Untuk kamera depan, sayangnya Samsung S25 FE dan Xiaomi 15T Pro sama-sama tidak memiliki autofocus. Untuk fitur kamera, Samsung S25 FE dan Xiaomi 15T Pro sama-sama memiliki fitur live photo. Di Xiaomi namanya Dynamic Shot, sedangkan di Samsung namanya Motion Photo. Tapi ya ini sama lah ya. Terus, kedua HP juga ada Pro Mode untuk foto. Jadi kita bisa tuh atur ISO, white balance, EV, dan lainnya secara manual. Xiaomi 15T Pro bisa ambil foto dalam format RAW untuk fleksibilitas editing. Di Samsung juga bisa, tapi menunya agak tersembunyi ya. Kita perlu ke settings kamera dan aktifkan RAW Copies. Setelah itu baru muncul tuh di menu Pro Mode Foto. Kedua HP tidak ada Pro Mode untuk kamera depan. Samsung S25 FE dan Xiaomi 15T Pro juga ada Pro Mode untuk video. Di Xiaomi 15T Pro, kita bahkan bisa output file video dalam format log untuk fleksibilitas editing atau color grading ya. Di Samsung S25 FE sayangnya belum bisa ya. Tapi yang patut diapresiasi di Pro Mode video Samsung adalah adanya opsi gonta-ganti mic. Jadi kita bisa menyambungkan mic eksternal via berbagai sumber dan pilih mau pakai yang mana. Samsung bisa rekam video hingga 8K 30 fps dan Xiaomi 15T Pro juga bisa. Tapi selain itu, Xiaomi bisa rekam video 4K 120 fps juga. Ini tidak dimiliki Samsung S25 FE. Terus Samsung ada fitur dual recording, di mana kita bisa rekam menggunakan kamera depan dan belakang di waktu bersamaan, meskipun di limit di 1080p 30 fps. Menariknya, kita bahkan bisa pilih lensa yang dipakai ya, bisa kombinasi kamera depan dan wide atau kamera depan dan ultra wide, bahkan lensa tele. Sayangnya, Xiaomi 15T Pro tidak ada fitur dual recording ini ya. Di Xiaomi yang dulu-dulu sih sempat ada, tapi entah kenapa dihilangkan di sini. Samsung S25 FE juga ada fitur single take, di mana kita bisa rekam video resolusi 2.5K selama 10 detik atau lebih. Terus nanti Samsung akan memberikan output video tersebut plus beberapa rekomendasi foto. Untuk video slow motion, Samsung mentok di 4K 120 fps dan 1080p 240 fps. Sedangkan Xiaomi bisa rekam slow motion hingga 1080p 960 fps, tapi tidak bisa 4K. Buat yang suka gonta-ganti kamera depan belakang saat rekam video, untungnya Samsung S25 FE ini bisa, bahkan di resolusi 4K 60 fps sekalipun. Sayangnya Xiaomi 15T Pro tidak ada fitur ini. Jadi untuk fitur kamera sih, kedua HP ini ada keunggulan masing-masing ya, meskipun Samsung kayaknya fitur kameranya lebih banyak ya. Kalian cocokin saja dah sesuai kebutuhan kalian. Samsung dikenal banyak orang memiliki fitur AI yang bisa dibilang terbaik di kelasnya ya. Apakah itu benar? Kita lihat dari AI edit gambar terlebih dahulu. Samsung menggabungkan beberapa fitur AI edit gambarnya dalam tampilan Generative Edit ini. Di sini kita bisa menghapus objek alias AI Eraser.
Dimana untuk objek kompleks seperti objek yang dipegang tangan pun hasil Samsung ini rapi ya. Berbeda dengan Xiaomi yang bisa juga hapus objek kompleks tapi hasilnya kurang konsisten. Tentunya AI eraser Samsung juga bisa dipakai untuk hapus keramaian, tapi Samsung tidak ada pilihan khusus untuk remove people alias deteksi keramaian secara otomatis ya. Di Samsung dia itu lewat tombol suggest erase ya. Jadi dia bukan otomatis menghapus keramaian tapi dia memberikan saran ya. Bisa jadi keramaian, bisa jadi konteks lain. Nah, masalahnya untuk keramaian yang kompleks seperti ini, hasil seleksi Samsung tuh kadang tidak rapi. Di Xiaomi malah lebih rapi seleksi orangnya. Di menu Generative Edit ini ada juga AI Cutout ya, jadi kita tinggal seleksi objek dan kita bisa memindahkannya. Si AI kemudian akan mengisi ruang kosong. Xiaomi juga ada fitur ini dan hasilnya sama-sama oke. Tentunya Generative Edit ini juga ada fitur ala AI Expand ya, yang bisa mengisi ruang kosong. Tapi kendala di Samsung ini adalah aku tidak menemukan opsi ubah rasio gambar dengan mudah. Kita harus memiringkan gambarnya seperti ini dan watermarknya tuh ngikut ya. Di Xiaomi, meskipun watermarknya juga ngikut kalau kita edit, tapi setidaknya kita bisa pilih rasio gambar. Lucunya sih di Samsung ada fitur Sketch to Image yang terintegrasi di galeri ya. Jadi kita bisa gambar sesuatu dan AI akan mengubahnya menjadi hasil yang lebih baik. Ada juga Portrait Studio yang bisa ngubah suatu foto ke gaya lain seperti kartun atau 3D gitu ya. Galeri Xiaomi tidak ada fitur ini, tapi dia ada fitur lucunya sendiri yaitu AI Sky yang bisa ngubah langit ya. Bisa jadi sore, malam, dan lainnya. Jadi, untuk AI edit gambar menurut aku lebih praktis Samsung karena mayoritas fiturnya terintegrasi di satu tampilan di Generative Edit. Tidak perlu keluar masuk menu. Tapi, menurut aku, AI Xiaomi juga ada keunggulannya ya dari sisi seleksi keramaian yang lebih rapi, plus AI Expand yang jauh lebih berguna karena tidak perlu miring-miringin fotonya. Untuk fitur lain, kita mulai dari AI Writing ya. Samsung S25 FE ada fitur AI Writing yang terintegrasi di Samsung Keyboard dan Google Chrome. Jadi, saat ngetik ada logo Galaxy AI ini yang kalau kita tap akan muncul beberapa opsi tergantung aplikasi apa yang sedang dibuka. Opsi terlengkap adalah saat kita chatting, misalnya di IG atau WhatsApp. Kita bisa minta AI untuk cek grammar, ubah gaya penulisan, maupun minta AI-nya menuliskan sesuatu. Kerennya ada fitur chat translation, di mana saat kita aktifkan, dia bisa menerjemahkan chat di layar plus tulisan yang kita ketik. Kita bisa ketik dalam bahasa Indonesia, terus dia translate ke Mandarin. Praktis nih ya. Untuk AI Writing di Xiaomi dia mirip ya, lengkap juga, bisa cek grammar, ganti gaya penulisan, dan minta AI-nya menuliskan sesuatu. Tapi sayangnya di Xiaomi tidak ada fitur chat translation otomatis seperti di Samsung ya. Samsung juga ada AI Select yang bisa kita pakai saat swipe sidebarnya kayak gini. Sesuai namanya, AI Select ini memungkinkan kita seleksi bagian mana saja dari layar kita. Terus kita bisa seleksi teks, lakukan generative edit, atau save ke galeri layaknya screenshot. Sidebar Xiaomi tidak ada fitur ini. Untuk rangkaian fitur-fitur AI penting lain seperti AI Interpreter untuk menerjemahkan secara verbal, itu kedua HP ini ada. AI Transcribe yang bisa mengubah suara ke teks juga ada, tinggal pakai aplikasi recorder dan kita bisa juga tuh minta AI-nya merangkum isi rekaman atau terjemahin. Untuk fitur AI Subtitle juga ada di kedua HP, meskipun di Samsung namanya Live Caption ya. Jadi saat kita nonton bisa tuh munculin subtitle. Tapi di Xiaomi dia bisa translate ke bahasa lain, dan di Samsung sayangnya aku tidak nemu pilihan bahasa Indonesia. Samsung juga ada fitur AI Audio Eraser, nah yang menurut aku lumayan game changing ya. Dia bisa menghapus suara latar dari klip video. Bisa kita atur intensitas suara musik, angin, dan noise. Xiaomi tidak ada fitur ini aku paparkan sampel videonya agar lebih jelas. Oke, jadi Samsung ada fitur audio eraser yang bisa menghilangkan background noise ya. Jadi ini aku jalan dengan kondisi ada orang-orang ngobrol meskipun tidak terlalu banyak. Sama ada beberapa background music juga. Nah, jadi ini sebelum pakai audio eraser. Dan ini hasil sesudah audio eraser ya. Aku masih berputar-putar di area yang sama. Kalian bisa nilai apakah suaraku makin jelas atau background noise-nya diperkecil suaranya tapi suaraku juga ikut jadi kependem. Kalian bisa nilai ya apakah bagus hasilnya. Untuk AI Gemini ya, gimana bacanya terserah. Kedua HP ini bisa ya, baik Samsung maupun Xiaomi bisa Circle to Search dan Gemini Live. Di Samsung S25 FE juga ada Samsung DeX, di mana saat kita hubungkan HP-nya ke monitor atau Smart TV, tampilan smartphone kita akan muncul di monitor tersebut dengan antarmuka ala desktop. Sayangnya aku tidak punya monitor buat dites ya, dan sejak One UI 8 kita tidak bisa lagi pakai aplikasi DeX for PC untuk menggunakan fitur ini di laptop. Entah kenapa dihilangin ya. Di luar fitur AI dan DeX, One UI Samsung juga ada Good Lock yang memungkinkan kustomisasi yang sangat leluasa ya. Cuman ya aku nggak bahas di sini dah karena video nanti akan jadi sangat panjang ya. Mungkin akan kita bandingkan saat Xiaomi dapat update HyperOS 3 ya. Kita bisa versusin tuh dengan One UI Samsung. Untuk software update, Samsung menjanjikan 7 kali Android update, sedangkan dari info yang ada sih Xiaomi akan memberikan 5 kali Android update.
Speaker. Nah, untuk speaker seperti biasa aku akan play suaranya dan kalian bisa nilai sendiri mana yang lebih bagus. Oke, konklusi ya. Jadi Samsung S25 FE unggul dari sisi kamera utama dengan warna natural dan konsistensi yang bagus. Kamera depan yang lebih detail hasilnya, fotografi zoom di jarak 3 kali yang oke, perekaman video yang stabil dan tidak ada isu getaran exposure seperti di Xiaomi ya, termasuk saat di kondisi low light sekalipun. Generative edit yang praktis, AI audio eraser yang sangat membantu, fitur kamera yang lebih banyak, dan rangkaian fitur One UI lain seperti Good Lock, Samsung DeX, bahkan bypass charging yang tidak bisa ditemukan di Xiaomi. Pastinya software update yang lebih lama juga. Oh ya, port Type-C 3.2 yang lebih kencang juga sangat berguna bagi yang sering pindahin file dari HP. Sedangkan Xiaomi 15T Pro unggul dari sisi layar yang lebih tajam dan terang, performa yang lebih oke termasuk saat gaming, baterai lebih awet, charging lebih kencang, fleksibilitas kamera utama yang oke berkat pilihan Leica Vibrant dan Leica Authentic bagi yang demen ciri khas Leica, foto low light yang unggul di berbagai lensa, fotografi zoom yang lebih tajam di jarak zoom 5 kali ke atas, video zoom yang lebih detail, dan AI edit gambar yang tetap lengkap, termasuk AI eraser yang lebih pintar saat seleksi keramaian, plus AI expand yang lebih praktis. Untuk aspek-aspek rinci lain, termasuk fitur kamera dan fitur lainnya, ada plus minus masing-masing ya. Kalian bisa cek saja HP mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi, Samsung S25 FE ini lumayan mengejutkan ya. Aku kira bakal kalah di banyak aspek ya, tapi ternyata dari sisi fotografi dia lumayan bisa bersaing, selagi itu bukan zoom jarak jauh atau di kondisi low light. Videografi juga bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelasnya. Untuk harga 8 juta kecil, Samsung S25 FE ini apakah menarik bagi kalian? Kalian pilih Xiaomi 15T Pro atau Samsung S25 FE? Bisa infoin di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, kalau video ini dirasa membantu, minta tolong untuk like-nya dan mungkin bisa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Hitung-hitung juga bantu aku nyicil kedua HP ini. Sekian video mendang-mending kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus bandingin, terus kritis.